Di sebuah sudut pasar Loak Malioboro, sebuah radio tua berdebu menyimpan suara yang seharusnya tak pernah terdengar lagi. Bukan siaran, bukan lagu, tapi permintaan, tolong, dari masa lalu yang terkubur dalam dinding tembok sunyi. Ini bukan sekadar kisah barang antik, ini tentang sebuah nyawa yang tak pernah sempat menyanyikan lagu terakhirnya. Selamat datang di channel Hilang Suara, rumah bagi kisah-kisah misteri paling sunyi dari sudut gelap Indonesia. Sebelum masuk ke cerita ini, jangan lupa untuk klik subscribe, tekan like, tinggalkan komentar kalau kamu percaya suara dari masa lalu bisa kembali. Dan follow akun Hilang Suara, karena setiap minggu kami hadirkan cerita nyata yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Sekarang, diamkan sejenak ruanganmu dan dengarkan baik-baik, karena ini adalah Misteri Radio Ratna. Selamat mendengarkan. Namaku Eko. Aku mahasiswa tingkat akhir di Yogyakarta, jurusan sejarah seni. Selain skripsi yang tak kunjung rampung, ada satu hal lain yang selalu menjadi pelarianku, barang antik. Entah kenapa, aku selalu tertarik pada benda-benda dari masa lalu. Bukan karena nilainya, tapi karena misteri yang diam-diam mereka simpan. Dan hari itu, aku menemukannya. Aku sedang menyusuri lorong sempit Pasar Loak Malioboro. Deretan barang bekas berserakan, dari koper tentara tua, patung perunggu, sampai kamera analog. Tapi, di antara semua itu, sebuah radio tua menarik perhatianku. Ia tersembunyi di balik tumpukan majalah usang, seolah tak ingin ditemukan. Warnanya coklat tua, kusam, dengan kisi-kisi logam di bagian depan. Ada bekas luka bakar di sisi kanannya, seperti pernah terbakar sebagian, namun tetap bertahan. "Ini masih bisa hidup, Mas?" tanyaku pada si penjual, seorang pria tua berkemeja flanel lusuh. Wah, udah lama mati itu. Tapi kalau suka suara tua, cocok buat pajangan. Ia tertawa pelan. Entah kenapa, aku tidak bisa memalingkan pandangan. Radio itu seperti memanggil. Tanpa banyak pikir, aku menawar sekenanya dan membawanya pulang ke kos. Malam harinya, aku membersihkannya pelan-pelan. Bukan dengan harapan radio itu akan menyala, tapi karena aku merasa radio ini pernah menjadi saksi sesuatu. Sesuatu yang penting. Kusambungkan kabelnya ke colokan. Tidak ada bunyi. Tidak ada nyala. Kutarik tombol volume, pencet semua frekuensi. Hening. Mati total. Kupikir, ya wajar. Namanya juga radio tua. Tapi, saat aku hendak meninggalkannya dan mematikan lampu kamar, klik. Suara itu terdengar. Tombolnya bergerak sendiri, seolah ada yang memutarnya perlahan. Dan kemudian, krik, krek. Suara kasar mengisi kamar. Lalu sebuah lagu tua mulai mengalun, keroncong. Nadanya lambat, sendu. Suara penyanyinya perempuan, lembut, nyaris seperti bisikan yang keluar dari lorong waktu. Aku berdiri membeku. Tidak ada kaset, tidak ada sinyal. Tapi lagu itu hidup, radio itu hidup. Aku mencoba merekam suara itu dengan ponsel. Tapi saat kuputar ulang, hasil rekamannya hanya hening. Seolah lagu itu hanya bisa didengar olehku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di lantai, memandangi radio itu sampai pagi. Aku tak tahu bahwa saat itu adalah langkah pertamaku menuju misteri yang akan mengubah hidupku selamanya. Dan malam itu, lagu keroncong itu terus mengalun. Aku duduk mematung di lantai, dengan tubuh yang terasa dingin meski jendela tertutup rapat. Lagu yang keluar dari radio itu sangat asing, seolah bukan berasal dari dunia ini. Bukan karena jenis musiknya, aku cukup familiar dengan keroncong, tapi karena nuansa lagunya berbeda. Ada kesedihan mendalam dalam setiap petik senar. Ada rasa rindu yang terasa begitu nyata dalam setiap tarikan suara perempuan itu. Dan yang paling aneh, lagu itu tidak pernah kudengar sebelumnya. Tidak di radio manapun, tidak di daftar lagu keroncong klasik manapun yang kutahu. Aku meraih laptop dan mulai mencari lirik lagu itu di internet. Kata demi kata ku ketik, mencoba menemukan jejaknya. Nihil. Tak tercatat, gumamku pelan. Setelah 1 jam, mencoba mencari siapa, penyanyinya, judulnya, atau asalnya, aku menyerah. Lagu itu seperti hantu, ada, tapi tidak pernah diakui keberadaannya. Pukul 2 dini hari, lagu itu berhenti tiba-tiba. Radio kembali mati. Total. Tak ada lampu indikator, tak ada suara,
Tak ada getaran, seolah tak pernah hidup. Aku mencoba menghidupkannya lagi, mencabut kabel, menyambungkannya ulang, menekan semua tombol. Tapi radio itu tetap diam. Keesokan harinya, aku membawa radio itu ke kampus. Aku pikir mungkin teman jurusanku yang kolektor elektronik bisa membantuku mengecek. Tapi begitu ia buka casing belakang radio itu, ia mengernyit. Ini rusak parah kok, jalur sirkuitnya hangus di dalam. Ini udah kayak mayat. Aku menelan ludah. Tapi semalam, radio ini hidup sendiri dan memutar lagu. Temanku menatapku dengan ragu. Tak ada yang bisa menjelaskannya. Malam kedua, aku menantang diriku sendiri. Kutatap radio tua itu selama berjam-jam. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Sampai tepat pukul 1:11 dini hari, tombol volume itu berputar sendiri. Dan seperti malam sebelumnya, krek, klik, lagu itu kembali. Tapi kali ini, lebih lirih. Dan di bagian akhir lagu, sebelum musik benar-benar habis, aku mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Tolong aku. Aku langsung berdiri. Nafasku memburu. Apakah itu bagian dari lagu? Atau, tolong aku di balik tembok. Suaranya perempuan. Pelan, seperti bisikan. Kos, Jalan Bougainville, nomor 7. Aku langsung mencatat kalimat itu. Tanganku gemetar. Malam itu, aku tidak lagi hanya merasa takut. Aku merasa diberi pesan. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Siapa sebenarnya pemilik suara itu? Dan kenapa ia memilih radio rusak ini untuk bicara padaku? Pertanyaan itu terus bergema di dalam kepalaku. Bahkan hingga pagi menjelang. Aku tidak tidur semalam suntuk. Pagi-pagi benar, aku duduk di depan radio itu, memperhatikannya dalam diam. Tak ada suara lagi, tak ada lagu, tak ada bisikan. Tapi yang terdengar di pikiranku justru makin jelas. Kos, Jalan Bougainville, nomor 7. Suaranya pelan, tapi sangat nyata. Aku bisa mengingat nada lirihnya, ketakutan yang merayap di setiap katanya. Aku langsung membuka aplikasi peta, mencari Jalan Bougainville. Ternyata memang ada. Letaknya tidak terlalu jauh dari kampusku. Sebuah gang kecil di daerah perumahan lama. Aku memutuskan akan ke sana sore nanti. Sepanjang hari, aku tidak bisa berkonsentrasi di kelas. Suara itu terus mengisi benakku. Kadang aku merasa mendengarnya berulang-ulang, meskipun radio itu tidak menyala. Lagu keroncong samar-samar muncul begitu saja di telingaku, seolah dunia sekitar ikut mendengarkannya bersamaku. Jam 4 sore, aku berangkat. Jalan Bougainville adalah gang sempit yang dikelilingi pagar-pagar tanaman perdu dan tembok-tembok kusam. Di ujung gang berdiri sebuah rumah tua bercat hijau pudar dengan tulisan kecil di gerbangnya. Kos Putri, Ibu Lestari. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mengetuk pelan pagar besinya. Tak lama, seorang ibu berkerudung abu-abu membuka pintu samping. Ya nak, mencari kos? Aku mengangguk gugup. Iya bu, saya dengar dulu kos ini sempat lama kosong. Bu Lestari mengangguk. Iya, baru saya beli 5 tahun lalu. Dulu katanya sempat tutup cukup lama. Ada beberapa kamar yang nggak saya pakai, soalnya pengap sekali. Hatiku langsung mencatat kata-katanya. Pengap, tidak dipakai. Boleh saya lihat-lihat bu? Saya tertarik, tapi saya ini suka barang antik dan sejarah rumah tua. Boleh tanya-tanya sedikit soal sejarah rumah ini? Bu Lestari tertawa kecil. Wah, ya saya nggak tahu banyak, tapi kalau mau lihat, silakan. Kami berjalan melewati lorong dalam kos itu. Udara terasa lembab. Ada beberapa kamar kosong, dengan cat mengelupas dan kaca jendela yang buram. Tapi, saat melewati salah satu kamar di ujung lorong, tubuhku bergidik. Entah kenapa, hawa dingin menyelusup dari sela pintunya. Bu Lestari menunjuk kamar itu. Itu kamar yang belum saya buka. Dulu, katanya pernah dikunci dari dalam. Waktu saya beli rumah ini, sudah seperti itu. Saya biarkan saja. Aku menatap pintunya dalam diam. Suatu perasaan aneh menyergapku. Perasaan bahwa di balik pintu itulah suara itu berasal. Tapi aku tak bisa mengatakan apapun saat itu. Malam harinya, aku kembali ke kamar kosku. Kupandangi radio tua itu. Lama. Dan tepat pukul 1:11, ia kembali menyala. Kresek, krak,
Lagu keroncong yang sama, tapi kali ini lebih pelan. Dan setelah bait terakhir lagu selesai, suara lirih itu terdengar lagi, tapi berbeda dari sebelumnya. Namaku Ratna. Aku disembunyikan di balik tembok kamar ujung. Aku tersentak. Kamar ujung di kos jalan Bougainville yang dikunci, yang pengap, yang tak pernah dibuka. Dan malam itu aku tahu, aku tidak sedang mendengar lagu tua. Aku sedang mendengar seseorang yang belum pernah benar-benar pergi. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa memandang radio itu sebagai benda mati. Ia bukan sekadar pemutar lagu antik, tapi saksi bisu dari sebuah jeritan yang terkubur waktu. Dan seperti malam-malam sebelumnya, tepat pukul 1.11, suara itu kembali menyala. Bukan hanya lagu, tapi suara Ratna. Tolong, jangan diam. Aku masih di sini. Kali ini, suaranya terdengar lebih mendesak, lebih memohon. Aku tak berani menyentuh radio itu, tapi seluruh tubuhku menegang. Jantungku berdetak begitu cepat, hingga rasanya bisa terdengar di kamar yang sepi ini. Setelah suara itu berhenti, kembali hening. Radio mati, seperti semula. Dan aku hanya bisa terduduk, menggenggam catatan kecil, berisi kata-kata yang terus ia ulang. Kos, jalan Bougainville, kamar ujung, tembok. Keesokan paginya, aku kembali ke kos itu. Langkahku berat, tapi pasti. Bu Lestari tampak terkejut melihatku datang lagi. Mas Eko ya? Wah, belum jadi nyari kos. Aku tersenyum ragu. Sebenarnya, saya ingin minta izin, Bu. Ia menatapku bingung. Saya punya firasat kuat, Bu, kalau kamar di ujung lorong itu menyimpan sesuatu. Dan saya rasa, saya tahu siapa yang pernah tinggal di sana. Bu Lestari terdiam. Kuceritakan semuanya. Suara dari radio, nama Ratna, dan pesan-pesan yang berulang setiap malam. Awalnya, ia tampak skeptis. Tapi, ketika ku sebut bahwa suara itu menyebut kos ini secara spesifik, ekspresinya mulai berubah. Jadi, maksud Mas Eko, kamar itu? Saya tidak minta macam-macam, Bu. Saya cuma ingin memeriksa tembok belakangnya. Kalau tidak ada apa-apa, saya tidak akan ganggu lagi. Tapi kalau ada, mungkin itu bisa memberi jawaban buat seseorang yang sudah terlalu lama diam. Bu Lestari menunduk. Ada keraguan di wajahnya, tapi juga ada ketakutan. Saya sering mimpi buruk sejak tinggal di sini, Mas. Tapi saya pikir itu hanya karena rumah tua. Kalau Mas Eko sungguh-sungguh, saya izinkan. Tapi jangan sendirian. Saya panggil tukang langganan saya. Sore itu, kami membuka kamar yang sudah lama tak disentuh. Udara pengap langsung menyergap. Dindingnya berjamur, jendelanya tertutup rapat, dan di pojok ruangan ada dinding yang terlihat lebih baru dari bagian lainnya. Kami mulai membongkar pelan-pelan. Lapisan semen keras dibuka. Satu demi satu, batu bata diangkat. Dan di baliknya, terdapat sebuah rongga sempit. Lampu senter menyorot ke dalam. Aku menahan napas. Di sana, di antara serpihan kayu dan debu, ada sesuatu yang mengering. Bentuknya menyerupai rangka manusia. Dan di sampingnya, tergeletak sebuah kaset pita berdebu. Aku memungutnya dengan tangan gemetar. Tulisan yang sudah nyaris pudar itu membuat bulu kuduku berdiri. Latihan Ratna, 1984. Aku tidak tahu harus merasa lega atau takut. Tapi, satu hal yang pasti. Ratna memang pernah ada. Dan ia tidak pernah pergi. Sejak tembok itu terbuka dan tulang belulang ditemukan, aku merasa seperti baru saja menggali sesuatu yang tak hanya terkubur secara fisik, tapi juga secara sejarah. Dan mungkin secara batin. Kaset itu kini ada di tanganku. Pita kecil yang mungkin menyimpan lebih banyak cerita daripada yang bisa diucapkan manusia. Malam itu, aku duduk di kamar dengan radio tua di hadapanku. Tapi, aku tidak berani memainkannya. Pikiranku justru terfokus pada kaset yang kami temukan. Tulisan di labelnya sangat jelas, meski tertutup debu. Latihan Ratna, 1984. Tahun yang sama dengan tanggal menghilangnya Ratna, itu sudah kutelusuri dari beberapa arsip kampus lama. Aku butuh tape player yang masih berfungsi. Radio antiku tidak punya pemutar kaset. Jadi, pagi harinya, aku pergi ke Pasar Loak lagi, tempat pertama kali aku menemukan radio itu. Di sana, aku bertemu Pak Roni,
penjual barang antik yang dulu menjual radio padaku. Ia kaget saat aku menunjukkan kaset itu. "Wah, Mas, ini merek lawas. Tahun-tahun segitu biasanya cuma buat rekaman pribadi, bukan buat jualan. Dapat dari mana?" Aku hanya tersenyum samar. "Dari balik tembok. Pak Roni memberikanku tape player portabel dengan harga murah. Dan sore harinya, aku duduk sendiri di kamar, menaruh kaset itu dengan tangan gemetar ke dalam tape. Kutekan tombol play. Suara serak pita tua langsung memenuhi ruangan. Dan kemudian, lagu latihan malam pertama, percobaan ketiga. Suara perempuan terdengar, lembut, natural, nyata. Dan saat ia mulai menyanyi, aku terdiam. Itu lagu yang sama dengan yang terdengar dari radio tua. Tapi kini, aku bisa mendengar lebih jelas setiap kata, setiap getaran suara Ratna. Ia tidak sekadar menyanyi, ia bercerita. Dan di antara bait-bait itu, ada suara helaan napas, seolah ia mencoba menyembunyikan tangis. Setelah beberapa menit, nyanyian berhenti, dan kaset masih terus merekam. Pak Darto menyuruhku tetap di kamar. Katanya supaya aku fokus. Tapi kenapa aku justru merasa terkunci? Aku ingin ikut kontes itu. Aku tahu aku bisa. Tapi, kenapa dia bilang aku belum siap? Kenapa dia bilang, aku harus berhenti berteman dengan Nadia? Aku terhenyak. Nadia? Itu nama artis keroncong terkenal sekarang. Aku mengenalnya. Lagu-lagunya sering diputar di mana-mana. Bahkan, salah satunya mirip dengan lagu yang dinyanyikan Ratna. Lalu suara Ratna bergetar, lirih. Kalau aku gagal, mungkin aku cuma akan jadi kenangan di kamar ini. Kaset berhenti otomatis. Aku duduk terpaku. Satu nama baru masuk ke dalam teka-teki ini. Nadia. Dan dengan itu, aku tahu, jalan ke depan tidak lagi sekadar tentang suara di radio. Ini tentang mengungkap kebenaran yang sengaja dikubur. Dan langkahku berikutnya adalah mencari jejak Ratna dan Nadia. Di kampus, tempat semuanya dimulai. Pagi itu, aku kembali ke kampus dengan tujuan yang berbeda dari biasanya. Bukan untuk kuliah, bukan untuk bertemu dosen, tapi untuk menyusuri jejak-jejak yang telah lama tertutup debu waktu. Kampus Seni Suara Gajah Mada sudah banyak berubah, tapi gedung lamanya masih berdiri. Tempat mahasiswa vokal dulu belajar dan latihan. Aku masuk ke dalam perpustakaan arsip fakultas dengan perasaan gugup. Petugas arsip, Pak Wito, pria tua yang ramah, membantuku mencari daftar mahasiswa tahun 1984. Ratna Ayuning Tias? Gumamnya sambil membuka laci kayu tua. Ah, iya, ini dia. Mahasiswi jurusan vokal, lulusan tidak tercatat. Aku menatap kertas itu lekat-lekat. Nama Ratna ada di sana. Foto hitam putih kecil di pojok halaman memperlihatkan seorang gadis dengan senyum ringan dan mata yang jernih. Sama seperti suara yang kudengar di kaset. Apa ada informasi tentang pembimbing akademiknya? Tanyaku. Oh ya, ada. Dosen pembimbing, Darto Haryono. Nama itu. Lagi, dalam folder yang sama, aku menemukan sesuatu yang membuatku terdiam lama. Sebuah foto latihan kelompok vokal. Ada 4 orang dalam gambar. Salah satunya adalah Ratna. Di sebelahnya berdiri seorang gadis lain, lebih glamor, lebih mencolok, dengan rambut mengembang dan senyum percaya diri. Tulisan kecil di bawah foto itu terbaca samar. Grup keroncong mahasiswa, persiapan final nasional 1984. Dan nama gadis itu, Nadia Rakmawati. Aku menatap foto itu lama sekali. Jantungku berdebar tidak karuan. Mereka satu grup, latihan bersama. Tapi hanya Nadia yang maju ke final. Malam harinya, aku kembali ke kamar kos. Aku duduk di hadapan radio tua itu, benda yang telah membawaku sejauh ini. Dan saat jam menunjukkan 1:11, ia kembali menyala. Seperti biasa, lagu itu kembali diputar. Tapi malam ini, suara Ratna terdengar berbeda. Bukan hanya lirih, tapi terdengar gelisah. Dia, tahu kau mencariku. Hati-hati. Lalu, suara itu terputus. Bukan berhenti, tapi terpotong. Seolah ada yang menarik paksa sinyalnya dari kejauhan. Aku tersentak. Ini pertama kalinya pesan dari Ratna tidak selesai. Dan untuk pertama kalinya juga,
Aku merasa bukan hanya aku yang mendengar suara itu. Seseorang di luar sana tidak ingin aku melanjutkan pencarian ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar diawasi. Bukan hanya oleh suara dari masa lalu, tapi juga oleh sesuatu yang nyata dan hidup di masa kini. Pagi harinya, aku memutuskan untuk kembali ke kos jalan Bougainville. Ada satu hal yang belum bisa kuhentikan, perasaan bahwa jawaban sesungguhnya masih tersembunyi di kamar itu. Aku tak bisa berhenti memikirkannya sejak kami menemukan kaset dan kerangka itu. Tapi, ada yang lebih dalam. Bu Lestari, ucapku ketika tiba. Saya tahu ini aneh, tapi saya yakin masih ada sesuatu di kamar itu. Saya ingin minta izin membongkar lebih dalam lagi, terutama bagian tembok belakang. Bu Lestari menatapku dengan raut cemas. Tangannya menggenggam kunci kamar itu dengan erat. Ia tampak ragu. Wajahnya seperti menyimpan sesuatu yang selama ini tak pernah ia ceritakan. Mas Eko, suaranya lirih. Beberapa malam terakhir, saya juga mimpi hal yang sama. Suara perempuan menyanyi di lorong kos. Kadang-kadang saya mendengar suara radio menyala sendiri dari kamar itu. Tapi pas saya cek, semua mati. Ia menatapku, ragu, lalu menyerahkan kunci. Kalau memang Mas Eko merasa harus mencari, silakan. Tapi hati-hati, jangan sendirian. Siangnya, aku datang dengan seorang tukang bangunan kecil langganan Bu Lestari. Kami mulai membongkar sisi lain dari kamar itu, bagian yang belum tersentuh saat pembongkaran pertama. Dan benar saja, setelah beberapa lapis bata dan adukan semen dikikis, kami menemukan sebuah rongga tambahan, lebih dalam dan sempit dari yang pertama. Di dalamnya, bukan hanya serpihan kayu dan tulang. Ada selembar baju berenda putih yang telah menguning dimakan usia. Di baliknya, tersembunyi satu gulungan kertas lusuh. Catatan tangan, huruf demi hurufnya memudar, namun masih terbaca. Jika suatu hari seseorang menemukanku, maka dengarkanlah laguku sampai selesai. Karena disitulah kebenarannya berada. Aku tidak pernah menyerah. Aku hanya dikurung. Aku menggenggam catatan itu erat. Tanganku gemetar. Dan di balik catatan itu, terbungkus dalam plastik bening yang telah kusam, ada kaset pita kedua. Labelnya nyaris hilang. Tapi aku bisa membaca tulisan terakhir yang masih tersisa. Side B, Ratna. Aku tahu, apapun isinya, kaset ini akan membuka kunci yang paling dalam dari seluruh misteri ini. Dan aku tahu juga, aku tak akan bisa mundur lagi. Kaset pita kedua itu kini ada dalam genggamanku. Ringkih, tua, tapi terasa berat, seolah membawa beban puluhan tahun yang tertahan di balik dinding bisu. Aku kembali ke kamar malam itu, bersama radio tua dan tape player yang mulai aus. Aku duduk dengan hening, menatap kaset bertuliskan samar, Side B, Ratna. Lalu perlahan, kutekan tombol play. Rekaman dimulai dengan suara napas yang berat, seperti seseorang baru saja selesai menangis. Lalu terdengar suara Ratna, lemah tapi masih jernih. Hari ini, seharusnya aku tampil, hari final. Tapi Pak Darto bilang, aku belum siap. Dia bilang, aku harus tetap di kamar. Dia kunci pintunya. Aku bilang aku mau ikut lomba. Aku sudah latihan setiap malam. Aku sudah siap. Tapi dia marah. Terdengar suara langkah kaki. Kemudian suara pintu didobrak. Suara laki-laki yang terdengar tegas, penuh amarah. Ratna, aku sudah bilang, kamu belum waktunya keluar. Kamu akan mengacaukan semua. Ratna menangis. Ia memohon. Lalu suara barang terjatuh. Suara retakan kayu. Dan setelah itu, hening. Dalam diam yang panjang itu, hanya suara kaset yang terus berputar. Hingga akhirnya terdengar suara Ratna lagi. Lebih lemah, lebih pelan, seolah sedang terbaring. Kalau aku tak bisa menyanyi hari ini, setidaknya aku bisa meninggalkan suara ini. Aku harap seseorang mendengarnya dan mengerti. Tanganku gemetar mematikan tape player. Ruangan terasa begitu dingin, sepi, dan berat. Rekaman itu bukan hanya bukti, tapi kesaksian terakhir dari seorang gadis yang mimpi dan suaranya dikurung oleh ambisi orang lain. Dan yang lebih menyakitkan, hari itu adalah hari final kontes keroncong tingkat nasional tahun 1984. Hari di mana Nadia Rahmawati
teman seangkatannya, dinobatkan sebagai juara. Aku kembali membuka album arsip kampus dan kutemukan lagi fotonya. Ratna dan Nadia berdiri berdampingan. Namun, hanya satu dari mereka yang tampil malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang terjadi antara Ratna, Pak Darto, dan Nadia? Dan mengapa semua orang seakan memilih diam? Malam itu aku tidak bisa tidur. Rekaman itu terus terngiang di telingaku. Bukan hanya karena suara Ratna yang pilu, tapi karena kesadaran bahwa banyak orang tahu, tapi memilih membiarkannya terkubur begitu saja. Dan kini, semuanya tergantung padaku. Keesokan harinya, aku kembali ke ruang arsip kampus. Kali ini, dengan tujuan lebih jelas, mencari tahu siapa sebenarnya Pak Darto dan apa hubungannya dengan Nadia. Pak Wito, petugas arsip, tampak ragu saat aku menyebut nama Darto Haryono. Dosen tua itu, wah, udah lama nggak kedengaran kabarnya. Dulu memang pernah mengajar di sini, tapi setelah 1984, dia keluar mendadak. Katanya ikut istri keluar kota. Tapi banyak yang bilang, ada masalah internal. Masalah apa? Tanyaku. Pak Wito menghela napas. Nggak ada yang tahu pasti. Tapi kabarnya, ada mahasiswi bimbingan dia yang hilang. Tapi nggak terbukti apa-apa. Jadi ya, semua menguap begitu saja. Ratna, itu pasti tentang Ratna. Aku pun mencoba jalur lain, menelusuri Nadia Rakmawati. Penyanyi legendaris keroncong itu kini tinggal di sebuah rumah mewah di daerah Sleman. Sulit sekali mendapat akses ke sana. Tapi aku punya satu trik, menyamar sebagai jurnalis kampus. Lewat koneksi seorang teman di Fakultas Jurnalistik, aku berhasil menjadwalkan wawancara singkat. Hari itu, aku datang ke rumah Nadia. Ia masih cantik, anggun, sopan. Tapi tatapan matanya waspada. Aku mulai dengan pertanyaan umum seputar karier musiknya, pencapaian, masa-masa awal. Ia menjawab lancar, tertawa kecil, bahkan sempat menyanyikan sepenggal lagu yang sama seperti dalam kaset Ratna. Dan saat itulah aku melemparkan satu pertanyaan. Bu Nadia, dulu ibu seangkatan dengan Ratna Ayuningtyas ya? Ia mendadak terdiam, tersenyum kaku. Tangannya berhenti memainkan cangkir teh. Ratna? Bisiknya. Maaf, saya sudah lama tidak dengar nama itu. Aku menatapnya tajam. Saya dengar dia juga ikut seleksi kontes 1984, tapi menghilang sebelum final. Ada yang bilang dia berbakat sekali, bahkan lagu yang ibu nyanyikan. Dulu dia yang ciptakan ya? Nadia tampak goyah, matanya mulai berkaca. Saya tidak tahu apa-apa. Tolong, jangan tanya lagi. Ia berdiri, mengakhiri wawancara. Tapi sebelum aku keluar, ia berbisik lirih. Kamu sudah dengar ya? Isi kaset itu? Aku menoleh cepat. Ia menunduk, menggigit bibir. Kalau kamu dengar, kamu pasti tahu siapa yang pantas berdiri di panggung malam itu. Dan di saat itu aku sadar, Nadia tahu semuanya. Dan entah karena ketakutan atau rasa bersalah, ia memilih diam. Selama puluhan tahun. Sepulang dari rumah Nadia, aku duduk lama di depan radio tua itu. Angin malam terasa berbeda. Seperti ada yang mengintip dari balik tirai waktu, menunggu suaranya disuarakan kembali. Aku memejamkan mata, mengulang percakapan dengan Nadia di benakku. Kata-katanya masih terngiang jelas. Kalau kamu dengar, kamu pasti tahu siapa yang pantas berdiri di panggung malam itu. Dan dari situlah aku tahu, ini bukan lagi tentang kaset tua atau radio aneh. Ini tentang keadilan yang tak pernah diberikan. Keesokan harinya, aku kembali ke kampus. Kali ini bukan ke arsip, tapi ke Fakultas Seni Vokal, tempat Ratna pernah belajar. Seorang dosen senior bernama Bu Ayu bersedia menemuiku. Ia sudah sepuh, jalan pun pelan. Tapi begitu mendengar nama Ratna Ayuningtyas, wajahnya berubah sendu. Dia gadis yang tak pernah absen. Suaranya jernih, lembut, dan selalu datang lebih dulu dari semua mahasiswa, ucap Bu Ayu perlahan. Aku ingat benar, waktu itu dia menjadi favorit semua juri untuk maju ke lomba nasional. Tapi, beberapa hari sebelum final, dia tidak pernah datang lagi. Kami pikir dia sakit atau mengundurkan diri. Ternyata, dia menghilang. Aku bertanya, apa ibu tahu kedekatannya dengan Pak Darto? Bu Ayu menunduk lama. Darto, dulu dosen yang ambisius, cerdas,
tapi tertutup. Ada gosip dia terlalu keras terhadap beberapa mahasiswanya. Dan ya, Ratna termasuk yang paling sering ia latih secara pribadi. Tapi waktu Ratna hilang, dia diam saja. Tak pernah mencari, tak pernah tanya. Lalu seminggu setelah lomba, Darto mengundurkan diri. Kami semua bingung, tapi ya, siapa yang berani tanya? Apalagi Nadia, temannya Ratna, waktu itu jadi juara. Aku pamit dan berterima kasih. Namun, sebelum pulang, Bu Ayu sempat menambahkan satu kalimat. Kalau kau ingin tahu siapa Ratna, dengarkanlah lagunya sepenuh hati. Karena kadang, yang hilang tidak benar-benar pergi, mereka hanya menunggu untuk didengar. Malam itu, aku kembali memutar kaset Ratna, kali ini dengan mata tertutup. Dan di setiap bait lagu yang mengalun pelan, aku mendengar bukan hanya suara, tapi perasaan. Ratna adalah mimpi yang dihancurkan oleh mereka, yang merasa paling tahu arah hidup orang lain. Ia bukan hanya penyanyi, ia pejuang yang dikurung oleh ambisi. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, ia hanya ingin dikenang, sebagaimana adanya. Tapi, untuk mengenangnya dengan benar, aku harus tahu siapa yang mengambil semua itu darinya. Nama Darto Haryono kini berdengung lebih kuat di kepalaku, bukan hanya sebagai dosen, tapi sebagai sosok kunci dalam lenyapnya Ratna. Malam itu, aku mulai menelusuri jejaknya secara serius. Aku mencari melalui database kampus, artikel lama, hingga jejak digital yang samar. Dari arsip surat kabar lokal edisi 1985, kutemukan berita kecil di kolom paling bawah. Dosen seni suara, DH, resmi mengundurkan diri dari kampus Gajah Mada setelah sang istri meninggal dunia mendadak. Dikabarkan akan pindah ke luar kota. Berita itu tak menyebut Ratna sedikit pun, tapi waktunya terlalu dekat dengan menghilangnya Ratna. Dan satu lagi, aku tak menemukan jejak akademik Darto setelah itu. Namun lewat bantuan kenalanku di komunitas kolektor barang antik yang kebetulan punya akses ke data properti lama, aku akhirnya menemukan sesuatu yang lebih konkret. Nama Darto tercatat sebagai pemilik pertama rumah kos di Jalan Bougainville, nomor 7. Kos tempat Ratna terakhir disebutkan. Kos tempat kami menemukan kaset dan kerangka itu. Esok harinya, aku kembali ke Bu Lestari. Bu, maaf kalau saya terlalu lancang, tapi saya menemukan catatan bahwa rumah kos ini dulunya milik Darto Haryono. Bu Lestari mengangguk lambat. Iya mas, waktu kami beli rumah ini, memang namanya begitu. Tapi kami nggak tahu apa-apa soal pemilik lamanya. Rumah ini dijual murah. Katanya mau ditinggal keluar kota. Aku menarik napas dalam. Semuanya mulai menyatu. Darto menyembunyikan sesuatu. Dan ia pergi bukan karena duka, tapi karena alasan yang lebih dalam. Tapi aku masih butuh satu potongan terakhir. Keberadaan Darto hari ini. Lewat koneksi alumni kampus, aku dapat informasi bahwa Darto masih hidup. Tinggal di sebuah rumah tua di daerah Imogiri. Sudah lama pensiun. Sendirian. Tak pernah terlihat di keramaian. Malam itu aku berdiri di depan rumah bercat hijau pudar, halaman dipenuhi daun kering, dan pagar tua berderit. Tanganku ragu saat hendak mengetuk pintu. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa aku akan berhadapan langsung dengan masa lalu yang mencoba dilupakan oleh semua orang. Tapi sebelum aku mengetuk pintu rumah itu, aku berhenti. Sesuatu menahanku, entah rasa takut atau firasat, bahwa aku belum siap. Ada satu orang lagi yang perlu kuhadapi terlebih dahulu. Seseorang yang mungkin tahu lebih banyak dari yang ia tunjukkan. Nadia Rahmawati. Keesokan paginya, aku kembali mencoba menghubungi asistennya. Awalnya ditolak, namun setelah kukirimkan pesan pendek berisi satu kalimat. Saya tahu tentang Ratna, dan saya sudah mendengar kasetnya. Sore itu, aku menerima balasan. Datanglah, tapi sendiri. Aku tiba di rumah Nadia di Sleman menjelang petang. Kali ini bukan sebagai jurnalis pura-pura, tapi sebagai seseorang yang ingin mendengar kebenaran. Apapun bentuknya, ia menyambutku tanpa senyum, hanya isyarat tangan untuk masuk ke ruang tamu. Kamu dengar semua rekamannya? Tanyanya langsung. Aku mengangguk. Perlahan. Side A dan B, jawabku. Juga catatan tangannya. Nadia menunduk. Matanya berkaca, tapi ia menahan tangisnya dengan elegan.
Aku dan Ratna dulu seperti saudara. Kami belajar bersama, menyanyi bersama, bahkan berbagi kamar kos. Tapi aku tahu ada yang berubah saat dia mulai dilatih khusus oleh Pak Darto. Awalnya semua terlihat baik, tapi belakangan dia jarang keluar kamar. Semakin pendiam, matanya selalu sembab. Aku tanya, dia hanya bilang, "Aku harus menang," atau "Aku tidak bisa keluar dari sini." Aku mendengarkan, tak ingin menyela. Hari itu, hari final lomba nasional. Dia tidak datang. Aku tahu ada yang salah. Tapi Darto bilang, dia sakit. Aku bodoh, aku percaya. Nadia menutup wajahnya dengan tangan. Suaranya mulai bergetar. Dan kemudian, aku menang. Berdiri di panggung itu, menyanyikan lagu yang dia ciptakan. Lagu yang dia tulis malam-malam diam-diam di sudut kamar dengan senter kecil karena lampu mati. Tangisnya pecah. Aku bukan juara, Eko. Aku cuma orang yang paling cepat meninggalkan kebenaran. Aku tak bisa berkata-kata. Di hadapanku bukan artis besar, bukan legenda keroncong, hanya seorang perempuan yang menanggung beban terlalu lama. Setelah hening yang panjang, ia berkata, "Pak Darto masih hidup kan?" Aku mengangguk. "Kalau kau menemuinya, jangan takut. Tapi jangan datang sendirian." Aku pulang malam itu dengan dada sesak. Satu hal kini menjadi jelas. Ratna bukan hanya dibungkam, tapi juga dikorbankan demi panggung. Dan kini, satu-satunya cara agar suaranya kembali hidup adalah menghadapi orang yang memenjarakannya, Pak Darto. Malam itu, aku tidak tidur. Suara Ratna di dalam rekaman, isakan Nadia, dan bayangan rumah tua di Imogiri, semuanya berputar-putar di kepalaku. Aku tahu risikonya, tapi aku juga tahu, aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Pagi hari aku menyiapkan segala hal, perekam suara kecil, kamera saku, buku catatan, dan doa. Lalu naik motor ke arah Imogiri, menyusuri jalanan sunyi yang dipenuhi pohon trembesi tua. Rumah itu tampak lebih sepi dari sebelumnya. Tapi kali ini, aku mengetuk pintu. 3 ketukan. Hening. Kemudian pintu dibuka pelan. Di baliknya, berdiri seorang lelaki tua, kurus, rambut memutih, sorot mata tajam. Namun, menyimpan kelelahan bertahun-tahun. Pak Darto. Ia menatapku dalam diam beberapa detik, lalu membuka pintu lebih lebar. "Masuklah. Aku sudah menunggumu." Kalimat itu membuat bulu kuduku meremang. Di dalam, rumahnya gelap dan berdebu, tapi penuh dengan buku musik, lembaran partitur tua, dan satu radio model lama, persis seperti yang kupunya. Ia menuangkan teh, tak banyak bicara. "Kau sudah mendengarnya kan?" tanyanya. "Ratna?" Aku balas. Ia mengangguk pelan. Dia gadis yang luar biasa. Suaranya bening, penuh rasa. Tapi, dia terlalu ambisius. Aku mengepal tangan di bawah meja. "Atau justru Anda yang terlalu takut dia melampaui orang lain?" Darto tertawa kecil. Kering. "Kau pikir semua orang bisa menang? Kau pikir dunia ini adil untuk suara-suara jujur seperti dia?" Dia ingin menang, tapi kalau dia naik panggung malam itu, Nadia akan kalah. Semua rencana akan hancur. Lagunya terlalu kuat. Aku membeku. "Jadi Anda yang menghalanginya?" Ia menatapku. Dalam. Tajam. Aku hanya ingin menjaga arah. Memberi panggung pada yang lebih siap. Lebih patuh. Ratna terlalu liar. Dia ingin berdiri dengan kakinya sendiri. Dan itu bahaya. Ruangan menjadi dingin. Sunyi. Seketika aku menyadari, ini bukan sekadar tentang lomba. Ini tentang kontrol, tentang siapa yang berhak bersuara, dan siapa yang dipaksa diam. "Di mana Anda sembunyikan jasadnya?" "Kau sudah menemukannya, bukan?" balas Darto datar. Dia memilih dinding itu, lebih dari dunia yang tak bisa menerima kebenarannya. Aku berdiri, menatapnya dengan amarah dan iba yang bercampur. Tapi suaranya masih hidup, lewat radio itu, lewat rekaman itu, lewat orang-orang yang akhirnya tahu. Darto tidak membalas. Ia hanya menatap keluar jendela. Lama. "Kalau begitu, biarkan dia bicara. Aku sudah terlalu tua untuk melawan suara yang seharusnya menang." Aku keluar dari rumah itu tanpa satu kata pun lagi. Tapi di kepalaku hanya ada satu tekad. Membiarkan Ratna menyanyi sekali lagi. Bukan untuk lomba, tapi
untuk keadilan. Aku pulang malam itu dengan langkah gemetar tapi hati bulat. Kini aku tahu segalanya, dan aku tak bisa lagi menahan ini sendirian. Paginya, aku mendatangi kantor polisi. Aku serahkan semua, kaset, catatan, rekaman pembicaraanku dengan Darto. Meski samar, nadanya cukup untuk membuka penyelidikan ulang. Petugas itu, Pak Anton, menatapku serius. Kalau semua ini benar, Mas Eko, ini bisa jadi kasus lama yang tertunda. Tapi butuh waktu, dan Mas harus hati-hati. Aku hanya mengangguk, tapi entah kenapa, malam itu aku merasa tidak sendiri. Aku kembali ke kos, menatap radio tua di sudut kamar. Radio itu tidak menyala, tidak berbunyi, hanya diam, seperti menunggu sesuatu. Dan saat itulah, pintu kamarku diketuk, kuat, 3 kali. Bukan seperti ketukan biasa, lebih seperti peringatan. Kubuka, dan di sana berdiri Pak Darto. Wajahnya jauh lebih dingin dari kemarin. Tak ada teh, tak ada basa-basi. Aku bilang padamu, jangan ikut campur. Suaranya rendah, ancaman itu jelas. Aku sudah datang baik-baik, Pak, jawabku tenang. Tapi suara Ratna lebih keras dari ketakutan saya. Ia melangkah masuk, tanpa izin. Pandangannya menyapu isi kamarku, lalu berhenti pada radio itu. Kau tahu kenapa radio itu masih berbunyi? Tanyanya tiba-tiba. Karena jiwanya belum tenang, dan semakin banyak yang tahu, semakin gelisah ia jadi. Jadi biarkan ini selesai, kau tidak akan menang. Aku berdiri, perlahan. Tapi saya juga bukan sedang bertanding, Pak. Saya hanya mendengarkan. Darto menatapku lama, seperti sedang menilai kekuatan yang tak kelihatan. Lalu ia tertawa pelan, getir, dan pergi, meninggalkan pintu terbuka. Malam itu, aku kembali duduk di depan radio. Tak ada lagu, hanya bisikan lirih. Tapi kali ini berbeda. Terima kasih, Eko. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku menangis. Tangisku pecah, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan Ratna di sisiku, bukan sebagai arwah penasaran, tapi sebagai seseorang yang akhirnya didengar. Aku menatap radio itu. Tanganku bergetar saat ku sentuh tombol play di tape deck kecil peninggalan ayahku. Kaset berlabel Latihan Ratna 1984 masih di dalamnya. Namun kali ini aku membaliknya. Side B. Suara Desispita mengawali. Lalu muncul bunyi langkah kaki, suara napas terburu-buru, dan suara Ratna nyaris berbisik. Hari ini, hari final, tapi aku dikunci di dalam kamar. Aku tidak bisa keluar. Pak Darto bilang aku belum siap, tapi aku siap. Aku sudah latihan selama berbulan-bulan. Ia menangis. Aku tak bisa menunggu lagi. Aku harus pergi. Aku harus... Suara pintu dibanting terbuka. Kamu mau kemana, Ratna? Itu suara Pak Darto. Lantang, kasar. Kau belum layak berdiri di panggung itu. Suaramu mentah, emosimu belum terasah. Kau belum tunduk. Saya hanya ingin bernyanyi, Pak. Saya mohon, diam. Jangan bikin semuanya gagal. Nadia sudah siap. Tinggal kau yang merusaknya. Tapi itu lagu saya. Saya yang tulis. Saya yang... Brak. Suara benturan keras. Diikuti keheningan panjang. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Lalu, suara lirih Ratna. Lemah. Nyaris tak terdengar. Kalau aku tak bisa menyanyi, biarkan suaraku bercerita. Biarkan kaset ini hidup lebih lama dariku. Suara berhenti. Pita berhenti berputar. Dan aku terdiam dalam ruangan yang tiba-tiba terasa lebih sunyi dari kuburan. Aku tahu, ini bukan sekadar rekaman. Ini adalah pengakuan. Kesaksian terakhir dari seorang perempuan yang mimpi dan nyawanya dirampas. Malam itu, aku menyalakan laptop, membuka file-file hasil penelusuranku, menyusun semuanya. Bukti suara dari kaset foto Ratna dan Nadia. Catatan arsip kampus, rekaman pengakuan Pak Darto lokasi, temuan tulang dan pita. Dan terakhir, satu kalimat kutulis besar di layar. Ratna Ayuning Tias tidak hilang. Ia disembunyikan. Kata-kata itu terasa seperti sumpah, bukan hanya pada Ratna, tapi pada diriku sendiri. Besok paginya, aku mengumpulkan seluruh bukti dalam satu map besar, termasuk kaset,
hasil transkrip suara, dan rekaman pembicaraan dengan Nadia serta Pak Darto. Langkahku menuju kantor polisi lebih mantap dari sebelumnya. Di ruang penyidik, aku kembali duduk di hadapan Pak Anton. Awalnya ia tampak skeptis, tapi ketika ku perdengarkan side B dari kaset itu, suasana berubah. Suara Ratna yang lirih, suara Darto yang meledak, dan akhir yang sunyi itu. Pak Anton memejamkan mata sejenak. Kami perlu memverifikasi tulang yang kamu temukan dulu, Mas Eko. Tapi kalau ini benar, ini bisa masuk kategori penghilangan nyawa yang disengaja. Meskipun kasusnya sudah hampir 4 dekade, keadilan nggak pernah kedaluarsa. Sore harinya, aku ikut tim forensik ke kos di Jalan Bougainville. Dengan izin resmi dari kepolisian dan pemilik kos, mereka menggali kembali bagian dinding dan lantai tempat tulang belulang itu ditemukan. Setelah beberapa jam, kerangka yang dulunya kusebut Ratna kembali diangkat ke cahaya. Ditemukan pula serpihan pita kaset kedua, sobekan kertas lagu, dan sebuah bros kecil berinisial RA yang cocok dengan bros dalam foto lama milik Ratna. Beberapa hari kemudian, hasil forensik keluar. Tulang tersebut adalah milik perempuan berusia sekitar 20-an. Bekas retakan di tengkoraknya sesuai dengan kemungkinan benturan keras. Semua sesuai dengan rekaman di side B. Polisi akhirnya bergerak cepat. Mereka menangkap Pak Darto di rumahnya dengan tenang namun tegas. Ia tak melawan, hanya berkata pelan, "Terlambat, tapi biarlah begitu." Berita penangkapan itu menyebar cepat. Headline muncul di berbagai media lokal. Kasus hilangnya mahasiswi seni 1984 dibuka kembali. Dosen senior ditahan terkait temuan kerangka dan rekaman lama. Namun, yang membuatku tercekat adalah satu berita di TV nasional. Artis keroncong legendaris Nadia Rahmawati menghilang dari panggung, mengundurkan diri tanpa keterangan. Aku tahu, semua ini akan mengubah hidup banyak orang. Tapi, yang paling penting, suara Ratna kini sudah didengar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bisa tidur malam itu tanpa suara lirih dari radio. Tapi, ketenangan itu tak bertahan lama. Pagi harinya, aku mendapat panggilan dari kepolisian. Pak Anton memintaku datang ke kantor dengan nada yang tak biasa. "Ada sesuatu yang harus kamu dengar sendiri, Eko." Di ruang penyidikan, aku disambut dengan suasana tegang. Di hadapanku, duduk Pak Darto, tangan terborgol, wajahnya lebih tirus dari terakhir kali kulihat. Tapi, bukan rasa takut atau penyesalan yang kutangkap dari sorot matanya. "Kau menang, Eko," katanya pelan. Tapi, suara tak akan pernah bisa dibungkam sepenuhnya. Kadang justru suara yang diam menyiksa paling lama. Aku tak menjawab. Pak Anton memberikan earphone kepadaku. "Ini rekaman pengakuannya semalam. Kami rekam saat ia meminta bicara di ruang isolasi." Kupasang earphone itu. Suara rekaman mengalir, pelan tapi penuh beban. Aku tak pernah berniat membunuhnya. Tapi malam itu, dia terlalu keras kepala. Dia memaksa pergi. Aku hanya ingin menghentikannya sejenak. Tapi dia jatuh. Kepalanya terbentur, tidak bergerak. Aku panik, tidak tahu harus bagaimana. Dan yang paling menyakitkan adalah saat aku melihat kaset itu di sakunya. Kaset latihan, kaset harapan. Aku tahu saat itu, dia belum mati. Tapi aku tetap menguburnya. Tanganku gemetar saat mendengar penggalan itu. Dia belum mati, tapi aku tetap menguburnya. Kata-kata itu menghantamku seperti batu. Di luar ruang interogasi, suasana mendung. Langit Yogyakarta sore itu kelabu, seperti ikut berduka. Aku berdiri di halaman kantor polisi. Kupandangi langit sambil memejamkan mata. Ratna, akhirnya, dia mengakui semuanya. Beberapa minggu setelahnya, pengadilan digelar. Kasus ini menyedot perhatian nasional. Darto dijatuhi hukuman penjara meski dengan pasal yang disesuaikan karena waktu kejadian sudah lama. Namun, pengadilan moral yang ia terima jauh lebih berat. Dan Nadia, ia tak pernah muncul lagi di layar televisi. Namun, satu surat sampai ke tanganku tanpa nama pengirim. Isinya hanya satu kalimat ditulis dengan tangan gemetar. "Maafkan aku karena memilih diam. Ratna lebih pantas didengar." Malam harinya, radio tua di kamarku kembali menyala. Tapi kali ini,
tanpa lagu, hanya angin lembut seperti desahan napas lega. Dan di dalam sunyi itu, aku mendengar suara terakhir Ratna. "Terima kasih Eko, aku sudah bebas." Kalimat itu mengendap di hatiku, seperti pelukan lembut dari seseorang yang sudah lama pergi, tapi akhirnya menemukan jalan pulang. Beberapa minggu berlalu, kos di Jalan Bougainville kini direnovasi total. Tembok tua tempat Ratna dikubur diganti sepenuhnya. Kamar-kamar dipugar, warna cat baru, jendela-jendela dibuka lebar. Bu Lestari, pemilik kos, menatap bangunan itu dengan mata berkaca. Tempat ini pernah menyimpan kesedihan yang begitu dalam. Tapi sekarang, mungkin waktunya berubah. Ia memintaku memberikan nama baru untuk rumah itu. Tanpa pikir panjang, aku menyarankan, Kos Ratna Ayu. Anehnya, sejak renovasi itu selesai, banyak mahasiswa baru mulai tertarik menyewa di sana. Mereka tak tahu apa-apa, dan aku pun tak menceritakan apapun. Bagiku, kisah ini cukup berhenti padaku, dan pada siapapun yang benar-benar ingin mendengarkan. Tapi satu kejadian membuatku merinding lagi. Suatu malam, aku mampir ke kos itu, membawa kaset Ratna yang sudah disalin dalam bentuk digital. Aku duduk di ruang tengah bekas aula kecil, dan memutarnya dari ponsel. Lagu keroncong itu kembali mengalun. Lembut, bersih, penuh emosi. Tiba-tiba, salah satu mahasiswa baru, seorang perempuan jurusan musik, berkomentar, "Siapa penyanyinya? Suaranya kaya. Ada luka di dalamnya, tapi juga harapan." Aku hanya tersenyum. Namanya Ratna. Ratna siapa? Aku memandang ke arah jendela. Angin malam berembus pelan. Seseorang yang akhirnya bisa bernyanyi lagi. Malam itu, aku menaruh kaset asli Ratna, beserta salinan transkrip kisahnya, ke dalam kotak kaca, dan menyerahkannya ke Museum Musik dan Suara di kampus seni. Pihak kampus menerimanya dengan penuh penghormatan. Kisah ini bukan sekadar misteri. Ini sejarah yang seharusnya tak hilang, kata kurator museum. Kini, di balik kaca bening itu, nama Ratna Ayu Ningtyas kembali hidup. Bukan sebagai roh yang meminta tolong, tapi sebagai suara yang akhirnya diabadikan. Sejak malam itu, aku merasa seakan semuanya sudah selesai. Radio tua di kamarku tak lagi menyala sendiri. Tak ada bisikan, tak ada lagu keroncong dari dunia yang sunyi. Kos Ratna Ayu mulai dikenal sebagai tempat yang nyaman. Bukan lagi menyimpan aura kelam, tapi justru menjadi tempat para mahasiswa seni berkumpul dan menciptakan karya. Namun, ada satu malam yang membawaku kembali pada kenangan pertama. Hujan turun deras. Aku sendirian di kamar. Tiba-tiba, radio tua itu menyala sendiri, tanpa kusentuh, tanpa kabel yang terpasang. Dari speakernya yang usang, mengalun pelan. Lagu keroncong yang sama, yang dulu pertama kali ku dengar saat radio ini datang ke tanganku. Namun kali ini berbeda. Liriknya terdengar lebih jelas, dan suara Ratna seolah menyanyi dengan senyum. Malam pertama ku temui cahaya, bukan sorot panggung, tapi cahaya pulang. Aku terduduk, mataku panas, dan di akhir lagu, tepat sebelum suara itu menghilang, aku mendengar Ratna berbicara untuk terakhir kalinya. "Terima kasih Eko, kau bukan hanya mendengarku, kau membebaskanku." Setelah lagu itu berakhir, radio tua itu mati, total, dan sejak malam itu tak pernah menyala lagi. Beberapa hari kemudian, aku menerima paket kecil tanpa nama pengirim. Isinya adalah pita kaset kosong baru dan selembar kertas kecil bertuliskan, "Kini giliranmu untuk menyuarakan yang benar." Aku tidak tahu siapa yang mengirimnya. Mungkin Nadia. Mungkin hanya pesan sunyi dari seseorang yang kini sudah benar-benar damai. Tapi satu hal yang pasti, lagu terakhir Ratna bukanlah penutup, melainkan awal dari suara-suara lain yang mungkin belum pernah terdengar. Dan aku akan tetap mendengarkan. Sebab aku sadar kini, ada suara-suara yang memang tidak dimaksudkan untuk hilang. Ada kisah-kisah yang tak pernah selesai, meski waktu terus berjalan. Dan ada orang-orang seperti Ratna, yang meski telah pergi, suaranya tetap menempel di udara, menggema di hati yang mau membuka diri untuk mendengarkannya. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di depan etalase kaca Museum Musik dan Suara. Di dalamnya,
Pita kaset Ratna dipajang rapi di samping foto hitam putihnya saat bernyanyi, dengan senyum kecil yang dulu mungkin tidak disadari siapapun, tapi kini terasa seperti sapaan sunyi yang hangat. Salah satu pengunjung museum berdiri di sebelahku. Ia mengenakan seragam sekolah. Wajahnya polos, tapi matanya menatap kaset itu dengan serius. "Kak," katanya lirih, "kalau dia masih hidup, mungkin dia sudah jadi penyanyi besar ya." Aku mengangguk. Mungkin lebih dari itu. Mungkin dia bisa mengubah cara kita mendengar musik. Anak itu tersenyum dan menuliskan sesuatu di buku kesan museum. Saat ia pergi, aku intip tulisannya. "Untuk Kak Ratna, suaramu tetap hidup. Dari teman kecil yang belum sempat mendengarmu waktu itu." Di luar museum, angin sore berhembus pelan. Langit Jogja sedikit berawan, tapi ada sinar mentari yang menembus sela awan seperti lampu panggung yang menyinari panggung sunyi. Dan di dalam hatiku, aku tahu, radio itu tidak pernah memilihku karena kebetulan. Ia memilihku karena aku bersedia mendengar. Kini, aku terus mengumpulkan cerita dari radio-radio tua lainnya. Kadang memang hanya statis dan karat, tapi kadang ada satu suara yang memanggil pelan dan minta diceritakan kembali. Dan setiap kali itu terjadi, aku tahu suara Ratna adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebab suara yang tulus tak pernah benar-benar padam. Ia hanya menunggu sampai ada yang cukup peduli untuk mendengarkannya. Tamat. Terima kasih telah mengikuti kisah misteri Radio Ratna hingga akhir.